Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini ada masalah unik ya. Ada kasus unik sekaligus ruwet, ngejelimet karena banyak problemnya ya. Yang pertama, kata customernya itu dia sering mati sendiri, sering restart gitu ya. Jadi kita asumsinya overheat lah ya. Saya asumsinya overheat otomatis ya, semua teknis juga asumsinya gitu. Karena mati dan restart. Dan yang kedua, itu nggak mau masuk window katanya. Saya nggak pikir nggak mau masuk window ya, mungkin karena overheat nge-restart, tapi saya cek lagi ternyata ada juga masalahnya di harddisknya. Perkiraan saya ya, perkiraan saya mungkin harddisk. Kalau Windows error itu biasanya karena bad sektor error, Windows juga ikut error dong, nggak bisa booting atau nggak bisa masuk window. Itu pikiran pertama saya. Dan akhirnya ya udah saya putuskan langsung bongkar-bongkar, tapi sebelumnya ya saya tes dulu ya harddisknya ya. Ini kita cek dulu harddisknya. Oke, disitu tampil bacanya kita lihat sendiri itu, yaitu operating system not found ya. Berarti ya udahlah masalah harddisk tadinya ya, tapi kita pastikan, saya pastikan cek dulu ya. Kita cek dulu harddisknya. Oke, langsung aja dibongkar-bongkar dulu untuk ngambil harddisknya ya. Minimal itu dulu. Saya scan harddisk ya untuk errornya nanti di komputer saya. Oke, kita bongkar dulu ya. Oke, sekarang harddisknya kita scan dulu. Ini masuk ke komputer saya ya. Saya menggunakan HDTune. Harddisknya saya inputnya menggunakan USB ya, USB itu SATA itu ya. Kita scan dulu. Nah, di sini anehnya hasil scannya nggak ada error ya. Kita bisa lihat sendiri aja nih hasil akhirnya ya. Oke, hasil akhirnya bagus ya, nggak ada error ya, propertiesnya health-nya juga bagus. Nah, saya curiga ini sistem error tuh kemungkinan virus nih ya, makanya saya otak-atik dulu, cari-cari yang biasanya tempat virus bersemayam.
Saya scanin dulu. Nah, di sini saya punya trik G2-nya ya, cepet ya untuk menampilkan folder system ya. Dia kan hidden tuh ada dua tipe ya, hidden aja dan hidden system operation file ya. Itu kita tampilnya di file explorer, ditampilkan sistem filenya ya, termasuk kayak sistem informasi buat harddisknya kayak gitu ya, dan termasuk juga virus gitu ya. Kalau pakai command prompt kita file atributnya tambah s dan min s kalau disembunyikan, tampilkan atau tidaknya. Ini kita harus tampilkan dulu karena setelah default enggak, kalau tampilin juga takutnya kehapus nanti error ya. Oke, saya scan sebagian hard drive nya, kemudian ya langsung saya coba cek di bagian C nya apakah ada yang mencurigakan folder-folder. Nah, ini saya ada curiga ada folder Z ini hidden file system folder ya di atributnya. Nah, ini udah mencurigakan nih guys ya. Akhirnya ya saya putuskan aja langsung buka folder dan apa isi kontennya ya, isi filenya, isi konten foldernya ya. Properti foldernya saya analisa, ternyata bener guys, ini virus ya. Ini coba kita langsung scan aja, klik kanan dan scan aja pakai Windows Defender ya. Itu ikonnya tuh kayak Microsoft Word guys. Tuh ada kan, Worm Win32. oke. Nanti ini yang bikin error guys ya. Oke, udah ketahuan masalahnya. Kalau masalah Windows-nya error ya, ini dia ya. Windows hilang itu bukan karena harddisknya error tapi virus ya. Oke, langsung aja kita cek kenapa dia overheat. Apakah kita full maintenance aja sudah selesai atau masih ada yang lain, ada surprise ya guys. Tonton terus videonya ya. Oke gaskeun, kita langsung aja proses bongkar mainboardnya atau motherboardnya. Kita bongkar, kita full maintenance ya, bersihkan semuanya dari noda-noda yang sudah lengket kotor ya, sama kipasnya juga saya bersihkan menggunakan ultrasonic ya, ultrasonic cleaner, supaya benar-benar seperti baru ya. Debu-debu nempelnya itu bisa keangkat kalau pakai ultrasonic ya. Terus langsung kita proses repasta aja ya. Repasta semuanya, Vega nya dia kan pakai Nvidia Vega, jadi dia ada 3 chipset itu yang mengeluarkan panas yang tinggi yang harus di maintenance, itu Nvidia prosesornya ya, dan chipset PCH nya ya Intel. Oke lah, kita simak aja ya videonya, ini video full maintenance nya ya. Simak terus videonya sampai akhir karena ada kejutan ya.
Oke, full maintenance sudah selesai. Kita rakit ulang dan langsung coba tes install Windows ya. Kita install Windows dulu, baru nanti kita tes stress test ya untuk memastikan tidak nge-restart atau mati tiba-tiba lagi ya. Oke, ini ada kasus unik ya, jarang-jarang ya. Jadi ini sebenarnya ini laptopnya ya, Acer E1470G ya. Ini sebenarnya ada Nvidia-nya guys. Ini ada logo Nvidia-nya, di sini ada speknya tertera Nvidia ya. Bisa kelihatan nggak? Tuh, Nvidia ya, GeForce. Tapi kalau kita lihat di PC-nya ya, udah diinstal itu nggak ada ya. Kita cek di device manager nggak ada, kita cek aja langsung di ini aja, HW info nih, summary. Harus ada dua GPU ya, iGPU dan dedicatednya itu ini ya, Nvidia ya, GeForce 720M ya. Ini cuma satu tuh guys, bisa kelihatan nggak tuh? Mana tadi? Ini GPU nya 0 doang ya, jadi cuma satu ya indeksnya. Sebenarnya itu yang jadi masalah ya. Nah, di sini ada menurut saya di sini ada konslet ya. Sebenarnya ada masalah mainboard ya. Ini jadi tadinya masuk overheat ya, sering restart mati dan kena virus juga ya, kena virus terus sistemnya hilang. Nah, di sini kasusnya full maintenance dan install Windows ya. Tapi ternyata ini baru ketahuan kenapa overheat ini nggak mati atau nggak restart, karena baru di maintenance saya ganti pasta, debunya tadi hilangin, kipas sudah enteng enak. Tapi ini sini jadi aneh. Ini panasnya ya. Kita lihat sini proses CPU ini cuma berapa persen guys? Ya. 44% paling tinggi ya, 24, 77%, 8% ya. Tapi lihat CPU temperaturnya ya guys, itu sampai 90C guys ya. Ini 88C yang sekarang nih, sampai 90C ini tuh ya, lihat garisnya 90C lebih. Dan ini nggak ngerasa nggak mati karena baru di maintenance guys. Sama saya kayak kasih thermal pad ya ke heatsink di bawah keyboardnya itu supaya lebih transfer panasnya lebih cepat. Nah, ini disebabkan ya, ini saya tunjukkan dulu ya. Ini ada GPU, ini ada ini dia chip Nvidia nya ya, ini prosesor Nvidia, ini chipsetnya ya, PCH nya ya. Oke, nah guys, baru diomongin ya, itu langsung mati ya. Oke, itu nggak ngapa-ngapain, suhunya sampai 90C bahkan sampai mati. Ini mati nih guys, tuh lihat ya, kalau nyala biru ya. Ini masih begitu ini ya. Oke, coba kita nyalain lagi. Oh ya, kalau nyala biru deh. Tuh. Kalau nyala ya, kalau mati atau nge-restart ya. Ini karena overheat dari konslet di sirkuit VGA-nya ya. Entah itu ada di VRAM lah, entah ada MOSFET lah, yang pasti ini konslet jalur VGA-nya ya. Itu yang bikin dia overheat banget ya. Jadi percuma mau di maintenance berapa kali juga pasti gitu-gitu lagi ya, tuh langsung mati lagi ya. Oke, panas, karena panas itu ya. Jadi ini harus saya bilang ke orangnya, harus saya mainboard ya. Caranya gimana ya? Caranya kita putusin aja aliran listriknya yang menuju ke VGA-nya dengan cara mencabut MOSFET VGA-nya ya. Itu solusi satu-satunya ya. Jadi emang sudah tidak bisa dipakai Nvidia-nya, tapi pakai iGPU aja, tapi minimal normal ya, nggak panas kayak gini. Parah ya. Jadi panas VGA itu membuat panas ke prosesor juga kan, dia transfer ke heatsink terlalu panas VGA-nya. Yang lain juga panas, itu chipset dan prosesornya ya, PCH, chipset PCH-nya ya, outbridge-nya. Ini panas banget guys ya. Jadi nggak mau ya, kita harus kasih solusi, saranin ke service.
Oke, akhirnya saya putuskan untuk meneruskan mereparasi mainboardnya ya, dengan memutus jalur VGA core-nya ya, yaitu dari MOSFET-nya yang biasanya ya. Ini saya cek dulu jalur-jalurnya ya, nyari VGA core-nya yang konsletnya mulai dari mana aja. Nah, saya coba injek juga ya, sebenarnya nggak perlu ya, cuman mastiin aja sih, mastiin aja, siapa tahu beruntung hanya, maksudnya beruntung itu bukan prosesor yang rusak, tapi ini saya udah injek ke prosesornya, kena terus ya, hangat ya, panas terus. Dan akhirnya sih coba kita putuskan aja MOSFET-nya dulu ya. Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Ini kita kalau lihat ya, itu kita trace dulu jalurnya jelas ya, dan itu lihat induktornya pada angus gitu ya. Ini jalur VGA ya, itu lihat tuh VGA core ini ya. Saya lihat skematiknya juga udah sesuai ya, tanpa perlu skematik juga udah kelihatan jelas ya. Ini langsung kita cabut nih MOSFET pertama dan MOSFET kedua. Biasanya tergantung pemakaian, semakin tinggi maka MOSFET-nya juga kebuka semua ya jalurnya, mengalirkan arus ya yang sesuai pemakaian. Ini MOSFET pertama kita putus, harusnya sudah nggak ada konslet, kecuali ada konslet lain ya, karena di chipset VGA juga bukan VGA core aja yang ada harusnya ya, ada lagi ya, nanti saya tunjukin di skematiknya ya. Ini udah kita putus dan saya coba lagi ya, ternyata masih hangat ya, masih panas kalau diinjek voltase ataupun dinyalakan ininya masih panas ya Nvidia nya chipsetnya, berarti ada jalur lain lagi yang konslet selain VGA core nya. Nah, oke guys, ini kalau kita lihat skematiknya ya, ini kalau yang tadi kita cabut kan itu adanya sini ya, nih ya, ya ini dia, itu ternyata IC ya, PU. Nah, ini PL nya induktornya tadi, ini ada dua bersih ya, ini kan nyambung ke jalur VGA ya. Ini lihat VGA core, kelihatan gak? Ini saya zoom dulu deh windownya. Nah, tuh saya kelihatan kan VGA core. Oke, fase. Nah, setelah itu ini kan sudah kita putus nih. Ini saya zoom out lagi. Oke, udah kita putus, dua-duanya kita angkat, ternyata masih panas. Ternyata di sini ada MOSFET yang mengalirkan voltase. Nah, kita zoom lagi ya, ini dia nih, 3D 3 volt ya. Nah, ini ya, tapi ini kalau kita nyabut MOSFET-nya nggak bisa juga ya, karena pengaruhnya MOSFET itu dia ngalirin arusnya ke IC PCH nya juga guys, jadi nggak ke VGA doang. Kita lihat bisa di sini koneksinya ya. Ini kalau kita, nah ini lekat koneksi VGA nya ya, 3TF ya, koneksinya ke VGA ya, ke VGA nih kan kuning tuh banyak ya, kuning ya. Dan kalau yang peg clock reg ya, ini dia, ini masuk ke PCH guys tuh ya, ini masuk ke PCH nih. Oke, itu pinnya. Jadi kita nggak bisa nyabut ini, jadi terpaksa mau nggak mau kita harus copot VGA nya guys, supaya nggak ada arus yang masuk, nggak ada voltase yang masuk ya. Itu solusinya ya. Langsung kita eksekusi, cabut dulu VGA nya guys. Oke, langsung aja kita cabut VGA nya, bismillah, semoga tidak ada masalah ya. Ini kita kasih flux pinggir-pinggirannya ya. Ini saya tekniknya dipanasin aja pakai 500C langsung ya, nggak apa-apa, udah rusak ini VGA nya. Kemudian saya rojok-rojok pakai pisau IC ya, pelan-pelan aja, sudut ke sudut, karena ada lemnya juga ya dia ya. Sekiranya sudah agak sedikit enteng dicongkel ya, congkel pelan-pelan,
Dan hati-hati komponen-komponen sekitarnya ini, kita harus hati-hati banget ya. Ini ada komponen transistor atau MOSFET yang kegeser, tapi nggak masalah, nanti kita bisa perbaiki lagi ya, kita taruh di tempat semula. Yang penting note ya, jangan hilang ya, jangan terpental atau hilang. Emang kalau untuk, bukan untuk yang baru-baru belajar ya, ini yang udah profesional, udah pengalaman ya. Kalau baru-baru belajar bisa pakai custom tape ya. Kadang juga saya juga pakai custom tape atau pelindung lah gitu ya. Kadang kalau emang kira-kira resikonya tinggi ya saya pakai custom tape, jangan ambil resiko ya. Oke, simak aja cara pencabutannya ya. Oke guys, pada angle ini udah mulai enak ya ditusuknya, terus dicongkelnya udah gak enteng. Jadi saya angkat dikit-dikit, sedikit lebih kuat, tambah tenaga untuk nyongkelnya. Yang penting panasnya merata ya, harus merata, harus diputer-puter ya blowernya, terus sampai dalam sambil dicongkel. Nah itu alhamdulillah kelar ya guys, sudah kejabut. Dan sekarang waktunya ngerapihin guys ya. Itu bola-bola solder nggak boleh ada yang nempel, jadi kita harus rapihin dulu ya, pakai pasta solder ya yang lebih ringan ya. Yang ini pasta solder yang 180C, jadi enak ya, semuanya bisa rata. Nah kalau udah rata, nah, ya nggak perlu dibersihkan juga nggak apa-apa ya, nggak perlu di soldernya nggak perlu dibersihkan tuh, maksudnya ya pakai solder wick kayak gitu ya, itu nggak perlu, nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang nempel. Tapi ini saya solder wick sedikit aja ya, nggak semuanya sih, yang penting mah nggak ada yang, yakin aja nggak ada yang nempel. Habis itu selesai, kita coba ya guys ya. Oke, alhamdulillah ya selesai. Dan ini dia guys chipset Nvidia nya ya, kenang-kenangan ya, lumayan buat gantungan kunci guys. Oke, habis itu saya cek shortnya apakah masih ada, dan ternyata alhamdulillah sip, tidak ada short lagi. Emang VGA nya yang short atau yang rusak. Langsung aja kita tes telanjang apakah masih mau booting ya. Tandanya gampang ya, caps lock keyboardnya itu pasti nyala ya. Oke, nyala, alhamdulillah normal ya.
keyboardnya. Sekarang langsung aja deh kita pasang kembali guys, dan langsung kita tes ya, langsung kita lakukan stress test. Oke. Dan alhamdulillah akhirnya ya kita sampai juga pada tahap pengetesan stress test guys ya. Ini di sini diuji ya. Ini saya uji beberapa kali ya, sampai nyalain seharian lebih ya untuk nyetel musik segala macam ya. Ini saya tes benchmarkingnya pakai Heaven dari Uni Engine ya. Ini kita bisa lihat nanti hasil benchmarknya. Oke, sejauh ini so far oke lah ya. Nanti kita lihat suhunya juga ya. Ini tes pertama ya. Nanti kita tes lagi hasil akhirnya, dan alhamdulillah sejauh ini normal guys ya, normal, nggak mati, nggak restart ya. Jadi saya kira di sini udah dapat poinnya, fix ini ya laptopnya normal kembali ya. Oke, sini saya mau tunjukin ya, suhunya udah normal kembali ya, lebih adem malah ya, cuma 42. Oke, normalnya nggak ngapa-ngapain ya. Ini motherboardnya juga di bawah 40 ya. Oke, 38 ya, adem banget. Oke, udah nggak ada yang panas lagi. Sekarang langsung kita buktikan aja, kita sambil benchmark guys. Kita langsung benchmark, kita benchmarking pakai Uni Engine, pakai yang low aja ya, wajar karena iGPU cuma 2 GB ya Intel. Yang penting kita goalnya itu laptop ini nggak mati-mati atau nggak restart lagi ya. Nah, kita tunggu benchmarknya masih loading. Kita full benchmark aja langsung guys ya. Oke, kalau frame rate no comment lah ya, karena juga hanya untuk ngetes kekuatan aja ya. Oke, langsung kita tes benchmark. Oke, nanti kita lihat hasil akhirnya ya, suhunya berapa maksimalnya. Oke guys, alhamdulillah akhirnya selesai ya. Kita lihat laptopnya nggak mati atau nggak restart, no comment FPS nya ya, karena kita untuk ngetes aja guys. Oke, kita quit dulu, terus quit. Oke, kita lihat monitor suhunya ya, paling tingginya berapa dia, dan suhu prosesor dan mainboardnya ya. Kita bisa lihat langsung, adem banget guys, paling tingginya di bawah 60 guys. Oke, kelihatan nggak? 54 guys, nggak sampai 60 guys ya untuk CPU nya nih. Oke, untuk motherboardnya harusnya lebih adem tuh, 49C guys. Mantap kan? Mantap jiwa. Oke, selain itu juga ada beberapa yang sudah saya sekaligus perbaiki, yaitu speakernya. Tadinya speakernya hancur guys ya, suaranya tuh ngeberbet. Mending ngeberbet mah, ini mah nggak sama sekali, kadang-kadang suara ngeberbet doang ya. Tapi ini speakernya udah saya tambel ya, nggak diganti tapi ditambel, tapi lumayan lah ya. Tuh, pakai lamp speaker. Kita lihat speakernya, kita dengerin, kita lihat lagi. Oke ya, mantap jiwa. Speakernya selesai. Nah, ini ada yang unik lagi nih guys. Nih tadinya baterainya itu dia nggak mau ngecas guys. Jadi kalau mau nyalain laptop harus di charge ya. Kirain baterainya sudah selesai lah, udah down, maksudnya udah rusak gitu ya. Tapi pas kita cabut KGA-nya normal guys ya, itu bisa ngecas gitu guys ya. Tuh, lihat, fully charge ya. Kita lihat nih sini, mana dia, statusnya, fully charge ya, kelihatan nggak? Oh ini sorry, nah 100% ya. Dan kalau kita cabut ininya, adaptornya,
Itu normal guys, nyala tuh normal. Sudah saya tes ya. Kok bisa ya masalahnya di short di VGA tapi baterainya jadi normal kembali. Jadi berarti ada masalahnya di backy chip ya. Terpengaruh gitu, terpengaruh masalah short di VGA itu pengaruh ke backy chip atau power management kali ya. Semuanya normal ya, kecuali memang kata user, hey, gak usah ganti keyboard dulu. Dan ini kan masih pakai HDD guys. Saya tahu upgrade SSD juga nanti dulu. RAM juga cuma 4 GB, saya tawarin bisa di upgrade ya. Nanti dulu, jadi nggak apa-apa lah. Yang penting dia yang punya itu udah mainboard, service mainboard, full maintenance dan install Windows, jadi lumayan ya pengeluarannya guys. Tapi ya, jadi intinya saya tunjukin video ini supaya kawan-kawan teknisi ya jangan nyerah ya kalau misalnya ada yang laptop mati total, ada short ataupun konslet di VGA, bisa cabut MOSFET-nya dulu. Akan normal, biasanya akan normal, akan booting masuk Windows. Cuman biasanya kalau kayak kasus kayak tadi ya, VGA bukan VGA core-nya doang yang konslet, tapi emang VGA-nya atau chip NVIDIA-nya mengakibatkan dia tetap panas ya. Jadi kita harus cabut juga VGA-nya. Kalau di replace bisa bang, bisa lah, bisa. Cuman resikonya tinggi karena banyak komponen yang terhubung di situ. Apakah masih bener atau udah rusak? Ya kita harus cek dulu ya. Kayak misalnya VRAM-nya ya. Yang paling penting VRAM-nya jebol enggak, konslet juga enggak. Kalau konslet juga ya bisa ya, cuman ganti VRAM lagi, prosesnya beda juga. Ganti VRAM ya, enggak cuman solder chip doang ya, dia ada proses lagi ya. Oke, kayaknya gitu aja guys ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga sudah follow Valenka Komputer di TikTok dan subscribe Valenka Komputer di YouTube. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.